Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam entok, salam sorsor. Terima kasih yang udah klik video ini dan jangan lupa subscribe dan share ya. Oke, untuk video kali ini saya akan bagi tip atau cara untuk fermentasi pakan entok ya. Yang pertama kita siapkan E4 untuk peternakan ya. Bisa juga kalau tidak punya E4 bisa diganti dengan susu Yakult ya, yang buat usus itu ya. Dan yang kedua molase ya, atau tetes tebu kita siapkan, bisa diganti dengan juga air gula aren ya, atau gula merah. Dan untuk takaran air 2,5 liter ya, atau sebesar botol aqua yang besar ya. Nanti 2 botol penuh dan setengah botol ya. Kita pakai 2,5, dan kita pakai spray juga ya untuk menyepray nanti yang kita aplikasikan untuk fermentasi ya. Oke, untuk kali ini saya akan langsung campurkan untuk bahan-bahannya. Yang pertama kita tuangkan molase atau tetes tebu ya. Kita campurkan dulu. Oke, bentar. Nah, kita campur dulu ya, gak repot soalnya tangan satu. Nah, kita campur dulu. Nah, kalau tidak punya molase atau tetes tebu bisa diganti dengan gula merah ya, atau gula aren ya, seperti ini. Nggak masalah, kita campurkan. Nah, untuk takarannya molasenya cukup setengah mili ya, atau 50 mm ya, atau setengah gelas ya. Kita campur dulu. Nah, yang kedua kita campurkan E4 untuk peternakan ya, bisa diganti dengan Yakult ya. Kalau tidak punya E4 bisa diganti dengan Yakult, nggak masalah ya. Untuk di sini takarannya kita pakai 5 tutup ya, 2, 3, 4, 5 ya. Pakai 5 tutup botol ya. Oke, kita aduk lagi biar bakteri-bakteri yang di kandungan E4 agar aktif ya, untuk makanan bakteri-bakteri yang aktif ya. Fungsinya untuk molase atau gula aren itu untuk mengaktifkan bakteri yang aktif dalam E4 ya. Nah, kita tunggu selama 2 menit ya. Untuk kita tunggu, saya akan perkenalkan bahan-bahannya ya. Untuk yang pertama saya siapkan daun pepaya ya, yang saya udah rajang ya. Daun pepaya dan ampas ketela ya, atau gambiong ya. Nah, agak kering ya, jangan terlalu basah. Kandungan airnya masih 20%. Jangan terlalu basah ya untuk fermentasi. Dan yang ketiga saya gunakan konsentrat ya. Mau diganti dengan bekatul juga nggak apa-apa, atau grain polar ya, nggak masalah untuk campuran. Untuk campuran ini saya gunakan konsentrat 5 kilo ya. Dan untuk ampas ketela atau gambiongnya saya gunakan
40 kilo ya. Dan yang keempat saya gunakan daun kering ya, daun pepaya yang saya keringkan dan dedaunan yang saya keringkan ya, kalau nggak mau repot untuk nyacah daun pepaya ya. Nah, dan yang kelima kita siapkan wadah ya, nanti kita tampung di wadah ini ya. Oke, ini bahan-bahannya. Kenapa saya gunakan ampas ketela atau gambiong ya, karena ampas ketela ini kalau kena air hangat bisa ngembang ya, kayak grand polar, jadi kayak bubur. Jadi kita gunakan sedikit udah mengembang ya, sama dengan halnya dengan ampas tahu ya, nggak masalah, karena ini di daerah saya banyak yang pengepul ampas ketela ya. Oke, nanti kita campurkan ya untuk bahan-bahannya. Oke, untuk bahannya udah teraplikasikan semua ya, udah kita campur semua ya. Dari 4 bahan, yaitu daun pepaya yang masih basah, yang kedua gambiong atau ampas ketela ya, dan yang ketiga konsentrat ya, dan yang keempat tadi dedaunan kering ya, yang kita manfaatkan, kita keringkan lalu kita remas-remas ya, agar hancur ya apabila tidak mau mencacah dedaunan dan tidak punya alat pencacah daun ya. Oke, untuk alat spraynya usahakan kita gunakan yang steril ya, agar tidak tercampur bakteri yang lain ya. Jadi ini saya gunakan alat spray yang masih baru ya, biar nanti fermentasinya berhasil ya. Jadi nggak tercampur sebelumnya belum kita gunakan sama sekali ya, atau steril ya. Oke, kita mulai fermentasinya ya. Kita pompa dulu, kita semprotkan merata ya. Nah, sambil semprot kita aduk-aduk ya, jadi biar merata ya. Kita lakukan merata ya. Kita gunakan entok, alat dari bangunan ya, atau cetok ya. Kita semprot merata lalu sambil diaduk ya. Dan usahakan jangan sampai terlalu basah di suatu titik ya, jadi kita ratakan serata mungkin ya, jangan sampai ada yang mengendap ya. Oke, untuk bahan udah tercampur semua ya, jadi kita bisa langsung masukkan ke wadah. Dan untuk fermentasi yang akan berhasil itu bukan terpacu dengan obat yang kita kasih terlalu banyak ataupun cara pengolahannya ya. Suatu fermentasi itu ditentukan dengan kedapnya udara nanti saat kita tutup ya. Usahakan jangan sampai terkena udara luar ya.
nanti kita bisa aplikasikan selama 1 minggu ya, dengan catatan 3 kali sehari kita buka tempatnya, kita kasihkan angin-angin selama 2 menit atau 3 menit ya, nanti kita tutup kembali ya. Jadi kita bisa beri makan ke entok kalau fermentasi itu udah 1 minggu ya, dan fermentasi yang berhasil itu tidak berbau dan baunya seperti tape ya, itu fermentasi yang berhasil. Apabila nanti fermentasinya berbau tidak enak atau basi, jangan digunakan ya. Jadi kunci sukses dalam fermentasi itu jangan sampai terkena udara luar ya. Oke, untuk video kali ini semoga bermanfaat bagi peternak entok Indonesia ya. Terima kasih yang udah nonton dan jangan lupa subscribe ya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.